Halo semuanya, saya Gayuh Giliwana dan rekan saya Muhammad Adrinta Abdul Razak pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tugas kami mengenai model prediksi nilai kurs rupiah terhadap dolar selama masa pandemik COVID-19. COVID-19 telah menyerang lebih dari 200 negara dan telah merenggut lebih dari 70.000 jiwa per tanggal 6 April 2020. Di Indonesia sendiri, COVID-19 mulai terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Akibatnya, banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah, diantaranya melakukan social distancing, work from home, bahkan sekolah-sekolah pun kegiatan belajar mengajarnya dilakukan tanpa tatap muka. Akibatnya, banyak aktivitas yang tidak berjalan seperti biasanya, termasuk aktivitas ekonomi. Nah, yang terpengaruh juga adalah nilai kurs rupiah. Di sini nampaknya pandemi COVID tidak hanya menyerang manusia, namun ternyata memberikan tekanan juga terhadap nilai kurs rupiah. Kekhawatiran investor akan bertambahnya jumlah pasien positif COVID-19 dan tidak stabilnya aktivitas ekonomi berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah di hadapan dolar Amerika Serikat. Maka, untuk dapat mengambil langkah-langkah strategis, kita perlu memprediksi nilai kurs rupiah agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar lagi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka problem statement kami dalam tugas kali ini adalah bagaimana membangun model untuk memprediksi nilai kurs harian rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, bagaimana melakukan prediksi kurs dari model yang sudah dibangun dan dibandingkan dengan data realnya. Untuk membangun modelnya, kami mengambil dari dua sumber data, yaitu yang pertama mengenai dataset perkembangan COVID-19, kami ambil dari GitHub, dan dataset perkembangan kurs rupiah kami ambil dari investing.com. Sekarang kita masuk ke eksplorasi data. Pada data COVID-19 terdapat 5 fitur, yaitu ada tanggal, kasus kumulatif, kasus baru, sembuh baru, dan meninggal baru. Berdasarkan tren datanya, tren harian menunjukkan untuk kasus baru semakin lama meningkat semakin tajam, untuk sembuh baru agak landai, untuk meninggal baru pun agak landai. Sehingga secara kumulatif, karena peningkatan hariannya pun cukup tinggi, maka jumlah kasus kumulatif dari hari ke hari otomatis semakin tinggi. Selanjutnya adalah data kurs rupiah. Pada data kurs rupiah terdiri dari 6 fitur. Namun pada akhirnya untuk membangun model ini, kami hanya akan menggunakan data terakhir atau merupakan nilai rupiah penutupan terakhir pada suatu tanggal tertentu. Tren dari kurs rupiah sendiri dari hari ke hari semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, kami melakukan pengecekan pada missing value. Ternyata setelah dicek dan diperhatikan, pada data kurs rupiah, setiap hari libur datanya tidak tersedia. Nah, sebagai solusinya di sini kami menambahkan fitur hari libur dan kurs diasumsikan jika hari tersebut adalah hari libur, maka nilai kursnya mengambil dari hari sebelumnya. Berikutnya, kami coba petakan dari data yang ada, data mana yang termasuk kelompok data kontinu dan data mana yang termasuk kelompok data kategorikal. Di sini yang termasuk data kontinu adalah kasus kumulatif, kasus baru, sembuh baru, meninggal baru, dan yang termasuk dalam data kategorikal adalah tanggal dan kurs rupiah terakhir. Kemudian kita masuk kepada korelasi fitur. Kita fokus kepada korelasi fitur rupiah atau fitur kurs. Kita lihat bahwa korelasinya dengan kasus baru itu yang paling tinggi 0,9, kemudian diikuti kasus kumulatif, meninggal baru, sembuh baru, dan libur. Jadi kasus kumulatif pada implementasinya kami tidak akan gunakan sebagai fitur karena telah diwakili oleh kasus baru. Kemudian metode dan teknik analisis, kami akan membangun
model untuk memprediksi nilai kurs rupiah berdasarkan data COVID-19 yang ada di Indonesia. Kemudian kami akan membandingkan nilai error dari masing-masing model. Jadi kami akan buat lebih dari satu model, yaitu ada 3 model. Nah, data yang kami gunakan itu adalah data hari pertama sampai hari ke-35 COVID-19 masuk ke Indonesia. Hari ke-1 dan hari ke-25 itu akan kami gunakan sebagai data training dan data testing. Komposisinya 80%, 20%. Selebihnya hari ke-26 sampai dengan hari ke-35 itu kami gunakan sebagai data unseen atau unseen data yang belum pernah dilihat oleh model. Model yang kami gunakan adalah Lasso, Linear Regression, dan XGBoost. Ini adalah hasil dari model yang menggunakan Lasso. RMSE-nya 106,5 sekian. Ini adalah hasil model menggunakan Linear Regression. RMSE-nya 106,7 sekian. Kemudian ini adalah model yang menggunakan XGBoost. RMSE-nya 71,8 sekian. Nah, ini adalah kesimpulannya bahwa XGBoost memiliki nilai RMSE paling rendah sehingga memiliki prediksi yang paling baik. Maka kami akan implementasikan model ini ke dalam unseen data. Bagaimana dia performanya dalam memprediksi unseen data. Kita lihat bahwa di ujung terlihat garis biru dan garis merah terpisah, itu adalah prediksi dia terhadap unseen data. Cukup baik kami rasa dan cukup merepresentasikan nilai rupiah saat ini. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih. Apabila ada komentar, silakan komentar di bawah. Terima kasih.